Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di praktikum farmasi fisika pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan tentang P1 sampai dengan P3, di mana materi yang akan kita lakukan praktikum yaitu di P1 kita akan membahas tentang penentuan kerapatan dan berat jenis. Lalu di P2 tentang penentuan viskositas larutan Newton dan larutan non-Newton. Kemudian yang ketiga atau P3 yaitu tentang penentuan tegangan permukaan. Adapun alat yang akan digunakan yaitu piknometer, timbangan, baskom, termometer, viskometer Oswald, viskometer Stormer, beker gelas 100 ml dan 250 ml, batang pengaduk, pipet ukur 5 ml, stopwatch, propipet, dan pipa kapiler. Adapun bahan yang akan kita gunakan saat praktikum yaitu pertama, Aquades. Ini untuk praktikum 1 sampai dengan praktikum 3. Kemudian kedua, es batu. Ini juga sama untuk praktikum P1 sampai dengan P3. Kemudian ada tisu. Ini untuk P1 sampai dengan P3, di mana masing-masing kelompok membawa sendiri dari rumah. Kemudian ada etanol atau alkohol, ini untuk P1 dan P3 saja. Kemudian kloroform, parafin solid, aseton, dan peluru untuk P1. Setelah itu ada larutan gula 40%, 50%, 60%, dan X%. Kemudian larutan CMC 1% dan larutan CMC 0,1% dengan vegum 2%, ini untuk P2. Dan yang terakhir itu ada parafin liquid dan larutan twin 80 dengan berbagai konsentrasi yaitu 0,05%, 0,10%, 0,20%, dan 0,30% untuk P3. Adapun cara kerjanya yaitu akan saya jelaskan satu persatu. Untuk P1, kita akan melakukan penentuan kerapatan dan berat jenis. Di mana cara kerja yang pertama yaitu menentukan volume piknometer pada suhu percobaan. Langkah-langkahnya, yang pertama, piknometer itu dibersihkan terlebih dahulu, lalu dikeringkan. Setelah itu ditimbang pikno yang telah bersih dan kering tadi dengan seksama. Setelah itu, isi piknometer dengan Aquades hingga penuh. Dan buka tutup kapilernya. Kemudian, rendam dalam air es hingga suhunya turun kira-kira 2 derajat Celcius di bawah suhu percobaan. Suhu percobaan yang kita gunakan yaitu 25 derajat Celcius. Jadi, suhunya turun kira-kira 2 derajat Celcius, itu artinya suhunya harus kurang lebih 23 derajat Celcius. Setelah itu, tambahkan lagi Aquades hingga piknometernya kembali penuh. Kemudian, angkat piknometer dari es dan biarkan suhunya naik hingga suhu percobaan yaitu 25 derajat Celcius. Kemudian tutup pipa kapilernya cepat-cepat. Setelah itu usap air yang menempel pada piknometer. Kemudian timbang piknometer dengan seksama. Untuk cara perhitungannya yaitu tadi kan kita telah memperoleh data bobot piknometer kosong atau A. Kemudian kita juga telah memperoleh data bobot piknometer plus air atau A plus B, di mana ketika kita ingin menghitung bobot air atau B, maka bobot piknometer plus air itu dikurangi dengan bobot piknometer kosong. Dari tabel diketahui bahwa kerapatan air atau rho air pada suhu percobaan yaitu 25 derajat Celcius adalah 0,99602 gram per mililiter. Selanjutnya, kita akan menghitung volume piknometer atau volume air dengan rumus B atau bobot air per rho air atau kerapatan air.
Berikut adalah tabel kerapatan air berdasarkan Devkes RI 1995 atau Farmakope Indonesia edisi keempat. Di mana karena suhu percobaan kita adalah 25 derajat Celcius, maka untuk kerapatan airnya yang kita gunakan adalah 0,99602 ml. Setelah itu, tahap kedua, kita melakukan penentuan kerapatan zat cair, di mana zat cair pada percobaan pertama itu ada etanol, aseton, dan kloroform. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, lakukan penimbangan zat cair yang akan dicari kerapatannya dengan piknometer. Cara ini sama seperti percobaan A. Selanjutnya, jika diketahui bobot zat cair sama dengan C, maka C sama dengan bobot piknometer ditambah zat X. Zat X-nya di sini yaitu etanol, aseton, ataupun kloroform. Kemudian dikurangkan dengan volume piknometer kosong. Setelah itu, untuk VP-nya kita ambil dari volume air di percobaan A atau percobaan yang pertama tadi. Lalu kita akan mencari kerapatan zat cair pada masing-masing zat cair di atas seperti etanol, aseton, dan kloroform dengan rumus C per VP, di mana C adalah bobot dari masing-masing zat cair. Misalkan kita akan menghitung kerapatan etanol, maka C adalah bobot etanolnya. Setelah itu untuk VP yaitu volume piknometer atau volume air yang telah kita peroleh pada percobaan pertama. Selanjutnya kita akan melakukan penentuan kerapatan peluru, di mana peluru berperan sebagai zat padat yang kerapatannya lebih besar daripada air. Langkah-langkahnya yaitu pertama, timbang peluru. Kemudian, masukkan peluru ke dalam piknometer yang sama. Lalu, isi penuh dengan air. Lakukan penimbangan piknometer dengan cara kerja seperti cara kerja yang pertama. Adapun cara perhitungannya yaitu di sini bobot pikno plus zat padat atau peluru plus air disimbolkan dengan Y, kemudian bobot zat padatnya atau pelurunya itu sebagai X, kemudian bobot pikno plus air itu sama dengan Y min X, kemudian bobot airnya adalah Y min X min A. Data ini bisa kita peroleh dari hasil masing-masing penimbangan yang telah kita lakukan. Selanjutnya, kita akan mencari bobot air yang ditumpahkan oleh zat padat, di mana rumus yang kita gunakan adalah B min Y plus X plus A, di mana B adalah bobot air. Kemudian kita akan mencari volume air yang ditumpahkan atau volume zat padatnya. Di sini kita menggunakan rumus B min Y plus X plus A. Nilai B min Y plus X plus A itu bisa kita peroleh dari hasil perhitungan sebelumnya, dibagi dengan rho air. Rho air adalah ketentuan dari tabel yang telah dijelaskan sebelumnya pada suhu percobaan 25 derajat Celcius, yaitu 0,99602. Setelah itu barulah kita mencari kerapatan zat padatnya atau kerapatan pelurunya menggunakan rumus X dikali rho air per B min Y plus X plus A. Di mana di sini terdapat catatan bahwa zat cair yang digunakan
harus zat cair yang tidak dapat melarutkan zat padat yang ditentukan kerapatannya. Cara kerja selanjutnya yaitu kita melakukan penentuan kerapatan parafin, di mana parafin berperan sebagai zat padat yang kerapatannya kurang dari air. Langkah-langkahnya, pertama, cairkan sedikit parafin solid. Kemudian, gulirkan peluru yang digunakan pada percobaan ketiga ke dalam parafin tersebut hingga rata. Kemudian, biarkan hingga dingin atau membeku. Setelah itu, timbang berat parafin plus peluru tersebut. Lalu, masukkan peluru ke dalam piknometer yang sama. Isi penuh dengan air dan lakukan penimbangan piknometer dengan cara kerja seperti cara kerja pada percobaan pertama. Setelah itu, tentukan kerapatan parafinnya. Adapun cara perhitungannya yaitu di sini kita akan memperoleh beberapa data hasil penimbangan, di mana yang pertama kita akan memperoleh bobot piknometer plus peluru plus parafin plus air itu sama dengan P. Kemudian bobot peluru plus parafin itu sama dengan Q. Kemudian bobot parafin itu sama dengan Q min X. Kemudian bobot piknometer plus air itu sama dengan P min Q. Kemudian bobot airnya sama dengan P min Q min A. Nah, setelah itu kita akan mencari bobot air yang ditumpahkan oleh peluru plus parafin, di mana rumus yang akan kita gunakan yaitu B min P plus Q plus A. Ini bisa disimbolkan sebagai R atau nilai R-nya. Setelah itu, kita akan mencari bobot air yang ditumpahkan oleh peluru. Ini bisa kita ambil dari percobaan ketiga, di mana rumus yang kita gunakan pada percobaan ketiga tadi yaitu B min Y plus X plus A. Ini disebut sebagai nilai S-nya. Setelah itu, kita akan cari bobot air yang ditumpahkan oleh parafin saja dengan rumus R min S. Setelah itu, kita cari volume air yang ditumpahkan oleh parafin atau sama dengan volume parafinnya. Itu dihitung dengan R min S per rho air. Ini disebut sebagai nilai T. Setelah itu barulah kita menghitung kerapatan parafinnya. Untuk kerapatan parafin, kita menggunakan rumus Q min X atau bobot parafin per T. Setelah itu, cara kerja selanjutnya yaitu kita menentukan berat jenis dari masing-masing zat yang telah ditentukan kerapatannya. Dengan rumus BJ zat sama dengan rho zat per rho air. Jadi, misalkan kita akan menentukan berat jenis parafin, maka rumusnya adalah berat jenis parafin sama dengan rho parafin per rho air. Setelah itu, kita bandingkan kerapatan dan berat jenisnya dengan literatur. Untuk percobaan kedua atau P2, kita akan membahas tentang penentuan viskositas larutan Newton dan larutan non-Newton. Di mana tahapan yang pertama kita akan melakukan penentuan viskositas larutan Newton. Di sini pertama-tama kita menentukan kerapatan dari cairan berikut menggunakan piknometer. Di sini ada beberapa cairan. Yang pertama ada aquades, kemudian ada alkohol, kemudian ada larutan gula 40%, 50%, 60%, dan X%. Untuk kelas A dan kelas C, data aquades dan data alkohol bisa diambil dari percobaan pertama atau P1.
Adapun data yang diambil dari Aquades berupa volume pyknometer atau volume airnya. Sedangkan data yang diambil dari alkohol adalah kerapatan alkohol atau kerapatan etanol. Sedangkan untuk kelas B, karena telah melakukan praktikum pertama atau percobaan pertama terlebih dahulu, maka kelas B menentukan lagi kerapatan Aquades dan alkoholnya seperti cara kerja pada percobaan pertama. Kemudian untuk larutan gula dengan berbagai konsentrasi yaitu 40, 50, 60 dan X%, ini dihitung kerapatannya. Adapun untuk menghitung kerapatan zat cairnya, ini dengan cara pertama melakukan penimbangan zat cair yang akan dicari kerapatannya dengan pyknometer. Ini sama seperti dengan praktikum pertama. Dan ini bisa dilihat di cara kerja P1 bagian percobaan pertama. Kemudian setelah itu, jika diketahui bobot zat cair tersebut sama dengan C, maka C sama dengan bobot pyknometer plus zat X dikurang bobot pyknometer kosong. Misalkan kita akan mencari kerapatan zat cair larutan gula 40%, jadi C-nya ini adalah bobot larutan gula 40%. Kemudian dibagi Vp atau volume pykno, ini diambil dari data praktikum pertama pada percobaan pertama. Selanjutnya, kita akan menentukan viskositas cairan-cairan tersebut dengan viskometer Oswald. Di mana caranya kita akan memasukkan 3 mili cairan tersebut ke dalam viskometer Oswald. Kemudian hisap dengan karet hisap hingga cairan berada di atas garis batas. Kemudian hitung waktu yang dibutuhkan oleh cairan untuk turun ke bawah dengan gaya gravitasi melewati 2 tanda batas. Setelah itu, kita akan menghitung secara teoritis viskositas larutan gula 55%. Berikut adalah gambar dari viskometer Oswald, di mana nanti cairan dari masing-masing larutan tersebut akan kita masukkan ke dalam viskometer Oswald ini sebanyak 3 ml melalui tabung yang bagian A. Kemudian dari tabung yang bagian B ini kita hisap menggunakan karet hisap sampai naik ke titik A atau ke garis A ini. Kemudian setelah itu kita lepas dan kita stopwatch sampai larutannya turun ke garis B. Setelah itu kita hitung waktu yang dibutuhkan oleh cairan tersebut untuk turun ke bawah. Jadi kita hitung waktu cairan dari titik A sampai ke titik B. Kemudian kita catat hasilnya. Adapun data pengamatan dan cara analisis data viskositas dengan viskometer Oswald, yaitu untuk data pengamatannya di sini nanti kita akan buat tabel, di mana tabel itu berisi tentang nama zat, kemudian T atau waktu, kemudian rho atau kerapatan, kemudian eta atau viskositas, kemudian log viskositas.
di mana nama zatnya ini terdiri dari aquades, alkohol atau etanol, larutan gula 40%, larutan gula 50%, larutan gula 60%, dan larutan gula X%. Di mana untuk hasil T atau waktu dan rho atau kerapatan ini diperoleh dari hasil pengamatan sebelumnya. Sedangkan untuk data viskositas atau nilai eta ini diperoleh dengan menggunakan rumus viskositas sama dengan viskositas 0 atau viskositas air, kemudian dikali T. T ini adalah T zatnya, kemudian dikali rho. Rho ini adalah rho zat yang akan dihitung viskositasnya, kemudian dibagi dengan T air atau waktu air, kemudian dikali dengan rho air. Setelah itu kita rubah nilai eta atau nilai viskositasnya menjadi log viskositas. Misalkan dari hasil percobaan diketahui kerapatan air atau rho air sama dengan 0,99602 gram per mili, kemudian viskositas air atau eta air sama dengan 0,8904 centipoise, kemudian waktu air atau T air sama dengan 15 detik, kemudian waktu alkohol atau T alkohol sama dengan 15 detik, kemudian kerapatan alkohol atau rho alkohol yang diperoleh dari bobot alkohol per volume Pigno sama dengan, dimana diketahui bobot alkoholnya yaitu 19,55 gram per 24,8288 ml sama dengan 0,7874 gram per mililiter. Setelah semuanya diketahui, maka kita akan menghitung berapa viskositas alkoholnya, di mana rumusnya yaitu viskositas alkohol atau eta alkohol sama dengan viskositas air dikali waktu alkohol dikali kerapatan alkohol per waktu air dikali kerapatan air, di mana diketahui viskositas airnya adalah 0,8904 centipoise, kemudian waktu alkoholnya adalah 15 detik, kemudian kerapatan alkoholnya adalah 0,7874 gram per mililiter, kemudian dibagi waktu airnya 15 detik, kemudian kerapatan airnya 0,99602 gram per mililiter.
0,8904 centipoise dikali 11,811 per 14,9403. Untuk satuannya bisa kita coret. Jadi hasilnya tinggal 0,703939 centipoise. Setelah kita peroleh viskositas alkohol, selanjutnya kita akan hitung viskositas larutan gula 40%, 50%, 60%, dan X% dengan cara yang sama. Selanjutnya, kita akan menghitung persentase larutan gula X, di mana di sini kita akan membuat dua tabel, yaitu tabel perbandingan antara konsentrasi larutan gula dengan log eta atau log viskositas, di mana larutan gula yang akan kita gunakan adalah larutan gula 40%, larutan gula 50%, dan larutan gula 60%. Masing-masing larutan gula ini disimbolkan sebagai X. Kemudian tabel sebelahnya ini ada log eta atau log viskositas, di mana ini diperoleh dari hasil tabel sebelumnya. Setelah dimasukkan ke persamaan regresi linier, diperoleh nilai A sama dengan min 0,2644. Nilai B sama dengan 0,0163 dan nilai R sama dengan 0,9925. Kemudian kita masukkan ke persamaan Y sama dengan BX plus A, di mana nilai Y adalah nilai log viskositas larutan gula X%. Misalnya diketahui nilai Y sama dengan 0,3499. Kemudian kita masukkan nilai B sama dengan 0,0163 X dan nilai A. Karena nilai A adalah minus, jadi langsung kita tulis min 0,2644. Setelah itu nilai Y kita tulis lagi 0,3499. Kemudian nilai A pindah ruas dari minus jadi plus 0,2644 sama dengan 0,0163 X. Kemudian nilai Y dan nilai A kita jumlah jadi 0,6143 sama dengan 0,0163 X. Setelah itu kita akan cari nilai X-nya, yaitu dengan cara X sama dengan 0,6143 per 0,0163 sama dengan 37,6871. Jadi persentase larutan gula X sebesar 37,6871%. Selanjutnya,
kita akan melakukan perhitungan viskositas larutan gula 55% secara teoritis. Selanjutnya kita akan menghitung nilai viskositas larutan gula 55% secara teoritis menggunakan persamaan Y sama dengan BX plus A, di mana nilai B diperoleh dari perhitungan regresi linear sebelumnya, yaitu 0,0163, dan nilai X yaitu konsentrasi larutan gula sebesar 55% atau 55, dan nilai A minus 0,2644. Nah, di sini kita akan menghitung perkaliannya terlebih dahulu, yaitu B dikali X atau 0,0163 dikali 55, hasilnya 0,8965 dikurang 0,2644 sama dengan 0,6321. Setelah diperoleh nilai Y-nya, selanjutnya kita akan mencari nilai eta atau nilai viskositasnya, di mana Y sama dengan log eta atau log viskositas. Setelah itu, karena kita akan mencari nilai viskositasnya, maka rumusnya dibalik menjadi eta sama dengan antilog Y. Jika kita menggunakan kalkulator saintifik, untuk antilog bisa kita cari dengan mengklik shift log Y atau shift log nilai Y-nya sebesar 0,6321, maka nilai viskositas atau nilai etanya sebesar 4,2865 centipoise. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita melakukan penentuan viskositas larutan non-Newton menggunakan viskometer Stormer, di mana larutan yang kita gunakan ada dua. Yang pertama larutan CMC 1%, kemudian larutan CMC 0,1% dengan vegum 2%. Adapun cara kerjanya yaitu alat viskometer Stormer dikalibrasi menggunakan Aquades terlebih dahulu. Kemudian, tentukan beban pada saat rotor mulai berputar. Lalu, catat beban awal sebagai titik 0. Untuk percobaan ini, penambahan berat beban anak timbangan tiap kali 5 sampai 10 gram. Agar tidak terjadi aliran turbulen, kecepatan putar rotor jangan sampai melampaui 150 rpm atau 10 detik per 25 putaran. Untuk menghitung kecepatan tersebut, tentukan waktu yang diperlukan oleh rotor untuk memutar 25 kali putaran. Berikut adalah gambar dari viskometer Stormer. Jadi, untuk melakukan kalibrasi, pertama-tama Aquades kita masukkan ke dalam alatnya ini, ke dalam wadahnya ini, kemudian kita setting. Pedalnya ini kita masukkan ke tabung ini sampai tercelup. Setelah itu kita putar rotornya. Nah, setelah alatnya terkalibrasi, maka kita lakukan hal yang sama menggunakan cairan yang akan kita lihat nilai viskositasnya
atau kita cari nilai viskositasnya. Nanti sampel dimasukkan ke tabungnya, kemudian paddle-nya dimasukkan sampai tercelup, kemudian ini kuncinya ditutup atau dikencangkan. Setelah itu di sini untuk pertama-tama kita tidak perlu memberi beban karena kita akan membuat beban awal sebagai titik 0. Tetapi untuk selanjutnya kita beri beban sesuai dengan yang telah ditentukan. Setelah itu kita stopwatch bersamaan dengan memutar rotornya. Lalu kita hitung waktu yang diperlukan oleh rotor untuk memutar 25 kali putaran. Berikut merupakan data pengamatan dan cara analisis data viskositas dengan viskometer Stormer. Di sini untuk data pengamatannya nanti kalian akan membuat dua tabel, di mana tabel yang pertama ini untuk larutan CMC 1%, sedangkan tabel yang kedua untuk larutan CMC 0,1% dengan Vegum 2%. Pada tabel ini terdiri dari beberapa kategori. Yang pertama adalah beban, satuannya gram, kemudian T atau waktu, satuannya detik, kemudian RPM. Nah, untuk beban awal kita buat sebagai 0. Kemudian beban selanjutnya yaitu 50, 55, 60, 70, 80, dan 150. Sedangkan data T-nya kita peroleh dari waktu yang diperlukan oleh rotor untuk memutar 25 kali putaran dengan berbagai beban yang digunakan, mulai dari beban awal sampai dengan berat beban 150 gram. Lalu kita hitung nilai RPM-nya. Tetapi sebelum menghitung nilai RPM-nya, data yang di sini atau data yang ditulis itu hanya data yang memiliki nilai saja. Ini untuk menghitung nilai RPM-nya menggunakan rumus 100 per waktu dalam detik selama 100 putaran dikali 60 menit. Di mana waktu dalam detiknya ini kita peroleh dari hasil percobaan. Lalu selanjutnya P3 atau percobaan ketiga tentang penentuan tegangan permukaan. Untuk penentuan tegangan permukaan, pertama-tama kita melakukan penetapan kerapatan zat cair. Adapun zat cair yang akan kita lakukan penetapan kerapatannya itu ada Aquades, parafin liquid, larutan Twin 80 dengan konsentrasi 0,05%, 0,10%, 0,20%, dan 0,30%. Adapun nilai VP atau volume pyknometer atau volume air ini bisa kita ambil dari data P1. Ini untuk kelas A dan kelas C, sedangkan untuk kelas B bisa mengambil dari data P2 atau praktikum kedua. Untuk cara kerjanya yaitu sama seperti praktikum sebelumnya. Yang pertama yaitu lakukan penimbangan zat cair yang akan dicari kerapatannya dengan pyknometer. Langkah-langkahnya sama seperti pada percobaan di praktikum pertama ataupun praktikum kedua.
Setelah itu, jika diketahui bobot zat cair tersebut sama dengan C, maka C sama dengan bobot pignometer plus zat X dikurang bobot pignometer kosong. Sedangkan untuk volume pignometernya atau VP-nya diambil dari percobaan pertama ataupun percobaan kedua yang telah dilakukan sebelumnya. Sedangkan untuk menghitung kerapatan zat cairnya, ini cara kerjanya sama, di mana C yaitu bobot dari zat cairnya. Misalkan kita akan menghitung kerapatan parafin liquid, maka C adalah bobot parafin liquid. Kemudian dibagi dengan VP atau volume pignometernya. Setelah itu tahap selanjutnya yaitu kita menentukan tegangan muka dengan metode kenaikan kapiler. Di sini larutan yang kita gunakan adalah Aquades, parafin liquid, larutan Twin 80 dengan konsentrasi 0,05%, 0,10%, 0,20% dan 0,30%. Adapun caranya yaitu masukkan 25 ml cairan tersebut ke dalam beker gelas yang sudah ditempel dengan kertas milimeter blok. Kemudian celupkan pipa kapiler ke dalam beker gelas. Lalu hitung selisih tinggi permukaan zat cair dalam beker gelas dan dalam pipa kapiler. Berikut adalah contoh beker gelas yang telah diisi dengan cairan. Misalkan pada beker gelas ini terisi cairan sebanyak 25 ml. Lalu kemudian di samping beker gelas ini ditempelkan milimeter blok atau kertas milimeter blok. Kemudian pipa kapilernya dicelupkan ke dalam beker gelas. Lalu kita lihat cairan ini akan naik ke dalam pipa kapiler. Kemudian kita hitung selisih tinggi permukaan zat cair di dalam beker gelas dan di dalam pipa kapiler. Nah, di mana cairan yang masuk ke dalam pipa kapiler ini dihitung sebagai H. Sedangkan ini pipa kapilernya nanti akan dihitung nilai diameternya juga, di mana nilai diameter merupakan 2 kali dari nilai jari-jari. Untuk data pengamatan dan cara analisis data tegangan mukanya, yaitu tegangan muka disimbolkan dengan gamma, di mana satuannya yaitu dine per sentimeter. Untuk rumusnya adalah gamma sama dengan setengah kali R kali H kali D kali G, di mana R adalah jari-jari kapiler. Satuannya milimeter. Di sini nanti satuannya dirubah menjadi sentimeter. Sedangkan H adalah tinggi kenaikan cairan ke dalam pipa kapiler. Satuannya yaitu sentimeter. Kemudian D yaitu density atau kerapatan zat cair atau rho. Satuannya adalah gram per mililiter. Dan yang terakhir adalah gaya gravitasi. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat, di mana satuannya ini nanti dirubah menjadi sentimeter per sekon kuadrat. Adapun hasil data pengamatannya atau tabel data pengamatannya yaitu di sini terdiri dari beberapa kolom,
di mana pada kolom pertama ini berisi nomor 1 sampai dengan 6. Kemudian kolom kedua ini berisi dengan nama sampelnya. Nama sampelnya yang terdiri dari 6 sampel, yaitu Aquades, Parafin Liquid, Twin 80 0,05%, Twin 80 0,1%, Twin 80 0,2%, dan Twin 80 0,3%. Kemudian di kolom selanjutnya ada R atau jari-jari. Kemudian selanjutnya ada H atau tinggi. Kemudian ada D atau density atau kerapatan. Kemudian di sini ada G atau gravitasi. Sedangkan di kolom terakhir ini adalah gamma atau nilai tegangan muka yang akan kita cari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Untuk R-nya ini nanti kita peroleh dari diameter si pipa kapilernya. Jadi nanti kita ukur diameter pipa kapilernya, di mana R merupakan setengah dari diameter atau diameter per 2. Sedangkan di sini adalah H atau tinggi kenaikan sampel di dalam pipa kapiler. Ini merupakan hasil pengukurannya. Kemudian di sini ada D atau density atau kerapatan cairan, merupakan masing-masing kerapatan dari cairan yang telah kita hitung sebelumnya menggunakan rumus C per Vp. Selanjutnya adalah gravitasi atau gaya gravitasi. Di sini gaya gravitasinya yaitu 9,80665 meter per sekon kuadrat. Jadi karena satuan akhirnya adalah sentimeter, maka yang meter ini dirubah menjadi sentimeter. Begitu juga dengan yang milimeter, ini dirubah dengan menjadi sentimeter. Setelah itu, setelah kita mendapatkan semua data, maka kita hitung masing-masing tegangan mukanya menggunakan rumus gamma sama dengan setengah kali R kali H kali D dan kali G. Sekian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan pada saat praktikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.